Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Rabu Misteri. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini merupakan kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja yang berjudul Griya Sewu Demit. Namun sebelum kita lanjut ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita-cerita mistis terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, dan inilah bagian ketiga, Griya Sewu Demit. Gimana yo? Aman? Tanya Mas Albi. Aman. Simbe melu neng awake bocah iki. Pantes awake dadi ora seimbang. Tapi sing melu dudu sembarang wong, Mas. Maksude yo? Mas Aryo pun meminta pada Mas Albi untuk mendekatinya. Sepertinya Mas Aryo berencana untuk membisikkan sesuatu pada Mas Albi terkait siapa yang mengikutiku hingga saat ini. Hah? Serius? Tanya Mas Albi seusai mendapatkan bisikan oleh Mas Aryo. Serius? Mulakno aku rada wedi yen bocah iki dijugot mari wong liya. Selesai menghabiskan rokok kretek, Mas Aryo pun langsung menatapku sembari tersenyum. Sepertinya Mas Aryo ini tahu betul terkait apa yang terjadi, yang menjadi lelakon atau perjalanan nasib dari kehidupanku ke depannya. Ya udah, sekarang jangan dibawa serius. Pokoknya kalau ada apa-apa bilang aja, nanti aku bantu kamu. Yang betah-betah ya di sini. Aku hanya mengangguk paham. Dalam hati aku masih belum tahu apa yang baru saja dibisiki oleh Mas Aryo pada Mas Alwi. Jika memang sesuatu yang mengikuti dari kerajaan kuno Jawa. Lalu siapa raja itu yang dimaksud? Apakah dari garis keturunan bapak atau ibuku? Ada yang menurunkan hal itu. Setelah usai semua urusan Mas Aryo, aku pun langsung meminta izin untuk mandi terlebih dahulu, lalu melanjutkan pekerjaan kantor. Karena rumah ini jika pagi digunakan sebagai kantor, berbeda jika malam nanti. Karyawan yang masuk kantor sekaligus tempat penginapanku hanya beberapa orang saja. Hal inilah yang menjadikanku sedikit ketakutan karena memang sepinya suasana kantor saat malam hari tiba. Dan jika pekerjaan sudah selesai, kadang aku sendiri bingung ingin kemana. Terlebih lagi pribadiku yang sangat tertutup dan sulit untuk mulai bicara, hingga membuat orang-orang berpikiran jika aku sendiri memiliki kepribadian yang cuek dan bodoh amatan. Singkat cerita, ketika tiba di malam hari, tempatku kedatangan seorang yang katanya dia merupakan teman dari Pak Hartawan. Aku sendiri belum tahu siapa orang itu, namun ada sesuatu yang menjanggal di belakang tubuh orang tersebut. Di belakang tubuh orang itu terdapat sesuatu yang melompat-lompat kecil dan mengikuti kemanapun orang itu melangkah. Bahkan sampai orang itu terduduk di kursi, sosok itu terhenti tepat di belakangnya dan menggoyang-goyangkan tubuh hingga kepalanya. Aku yang mengetahui hal ini tidak jadi untuk keluar dari kamar karena sosok yang berada tepat di belakang orang itu. Namun sialnya Pak Hartawan memanggilku untuk ikut bergabung dan berbicara dengan temannya itu. Aku yang sebenarnya tidak ada keinginan untuk bergabung akhirnya ikut juga duduk dan mengobrol. Walaupun saat itu juga terjadi bentrokan energi yang kuat antara diriku dan juga sosok pocong yang berada tepat di belakang teman Pak Hartawan. Sebut saja namanya adalah Pak Rocky. Dia merupakan teman dekat dari Pak Hartawan sejak kecil. Dia juga termasuk pengusaha konveksi yang seringkali mendistribusikan usahanya hingga ke kota-kota yang ada di Pantura. Usut demi usut, Pak Rocky ini sedang mengeluh karena baru-baru ini usahanya selalu gagal. Bukan hanya itu saja, rumah tangganya juga sedang digadang-gadang oleh permasalahan yang besar. Sampai-sampai dirinya ingin bercerai dengan istrinya. Aku yang sebenarnya mengetahui hal itu hanya diam,
sembari mendengarkan obrolan dari mereka berdua. Aku hanya fokus pada sosok pocong yang berada tepat di belakang Mas Rogi ini. Sedari tadi sosok itu seperti sedang mengejek ke arahku, yang memang dirinya tahu betul jika aku bisa melihatnya. Wajahnya yang hitam dan buruk rupa ini sesekali menampilkan ekspresi ketidaksopanannya, sembari menggoyang-goyangkan kepalanya. "Mas Panji, kemari mas," ucap Pak Hartawan. Aku pun mendekati Pak Hartawan dan juga Mas Rogi yang sedang mengobrol berdua. Awalnya kami berjarak, sekarang kami berdekat-dekatan. Dan satu hal yang tidak bisa aku toleransikan adalah sosok pocong itu masih mengejekku dengan muka jeleknya sembari menggoyang-goyangkan kepalanya seperti sedang memancing emosiku karenanya. "Kenalin mas, ini Mas Rogi. Dia teman saya sejak kecil. Katanya Mas Rogi ini ada suatu permasalahan yang aneh. Mungkin masnya bisa kasih saran mas." Aku pun langsung menundukkan kepalaku lalu menatap ke arah Mas Rogi dengan tatapan yang tajam. "Boleh saya pinjam tangan kanannya pak?" ucapku. Mas Rogi yang kebingungan pun langsung menyodorkan tangan kanannya ke arahku. Lalu dengan cepat aku pun langsung memegang tangan Mas Rogi untuk mengetahui apa yang memang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu sampai di belakang Mas Rogi ini ditempeli oleh sosok pocong. "Ada apa mas?" tanya Mas Rogi. Aku pun melihat ke arah belakang Mas Rogi. Raut wajah pocong itu langsung berubah dengan wajah amat mengerikan. Sepertinya sosok pocong itu marah karena aku sendiri akan membongkar sesuatu yang selama beberapa bulan ini tidak diketahui oleh Mas Rogi itu sendiri. "Di belakang mas ada pocong," ucapku sembari tersenyum. Pak Hartawan dan juga Mas Rogi langsung terkejut karena aku mengatakan hal yang ada di luar konteks pembahasan. Mereka berdua tidak tahu menahu terkait apa yang memang baru saja aku katakan. "Pocong itu sudah ngikutin Mas Rogi selama 3 bulan terakhir. Dan pocong itu sengaja ngikutin Mas Rogi karena ada sesuatu yang mengirim kepada Mas Rogi. Kalau bisa saya katakan sih, Mas Rogi ini terkena santet jenis sodam. Santet yang menyerang seseorang dari kiriman sosok-sosok seperti pocong dan lain sebagainya." Pak Hartawan pun langsung menatap ke arah belakang Mas Rogi. Dia sendiri merasakan memang ada pancaran energi yang berbeda. Seketika perutku mual karena bau busuk yang dikeluarkan oleh pocong itu. Tubuhnya semakin membesar, auranya berubah menjadi warna hitam pekat. Sosok pocong kiriman itu sepertinya marah karena identitasnya sudah terbongkar dengan sempurna. Kejadian malam itu membuat Pak Rogi kembali mendatangi kantor. Kali ini dia sangat penasaran terkait apa yang baru saja aku katakan mengenai sosok kiriman yang berada di belakang tubuhnya itu. Tentunya segala dampak dan resiko harus aku terima ketika ada salah seorang minta bantuan padaku. Terlebih lagi ini adalah masalah santet yang notabene sangat mengerikan. Secara penjelasan yang lebih detail, santet yang memang menyerang Pak Rogi ini termasuk bagian santet hodam, yaitu santet yang menyerang seorang dengan bantuan jin. Biasanya santet hodam memiliki banyak wujud, namun yang seringkali dijadikan sebagai media untuk menyerang korbannya adalah sosok-sosok yang endemik yang sudah sering dikenali oleh orang-orang awam pada umumnya. Salah satunya yaitu adalah sosok pocong. Sosok pocong yang berada di belakang tubuh Pak Rogi ini memiliki ukuran tinggi berkisar 2-3 meter dengan wajah yang benar-benar hitam. Lalu di bagian pipi sebelah kirinya terdapat luka dan bagian kedua bola matanya yang hampir keluar. Mulutnya tidak beraturan. Bentuk bagian atas kepalanya condong ke depan. Lalu memiliki bau yang sangat busuk dan kainnya berwarna putih kecoklatan. "Mas Panji, tolong bantu saya mas." Kira-kira seperti itu sesuatu yang diinginkan oleh Pak Rogi kepadaku. Aku yang masih awam dan tidak mengerti apa-apa hanya bisa melempar permintaan ini pada salah seorang anak kantor yang bernama Mas Aryo. Saat dimana Mas Aryo dimintai pertolongan oleh Pak Rogi dengan tegas, dia menanyakan beberapa hal.
Sebelumnya, Mas Roko sendiri udah berapa lama merasa aneh? Tanya Mas Aryo. Udah hampir 3 bulan, Mas. Semenjak saya bertemu dengan pedagang di pasar, dia mengatakan jika di belakang tubuh saya ini ada yang menempel, persis seperti apa yang dikatakan oleh Mas Panji. Jelas Pak Rogi. Mas Aryo menatapku dengan cepat, lalu dia memberikan tanda bahwa tepat di belakang tubuh Pak Rogi, pocong itu tiba-tiba muncul. Mas Panji, Mas bisa lihat kan? Tanya Mas Aryo. Iya Mas, saya tahu. Hati-hati Mas, ludahnya bisa bikin luka dalam. Jika Mas kena ludahnya, bagian manapun yang kena, lukanya bisa membuat bagian itu menjadi membusuk. Tepat di saat Mas Aryo mengatakan hal itu, tiba-tiba pocong itu meludah ke arahku. Untungnya aku menghindari hal itu, namun percikan dari ludah itu mengenai jari tanganku. Tak lama kemudian jariku menjadi gatal-gatal, lalu tidak berselang lama, darah keluar secara perlahan. Aku pun menunjukkan pada Mas Aryo. Mas, aku teledor. Ucapku pada Mas Aryo sembari menunjukkan jari telunjukku yang mengeluarkan darah. Langsung dibersihin Mas, ucap Mas Aryo. Pak Rogi yang tidak mengetahui hal itu hanya bisa memandang kami berdua. Ternyata saat dimana kami sudah merencanakan sesuatu, sosok pocong yang ada di belakang tubuh Pak Rogi ini tidak terima karena dirinya akan dikeluarkan secara paksa. Selepas aku membersihkan luka itu, aku pun kembali ke kamar. Dalam kamar, Mas Aryo masih bertanya-tanya pada Pak Rogi terkait orang-orang yang pernah bermasalah dengannya. Menurut Mas Aryo, sosok pocong yang ada di belakang tubuh Pak Rogi ini ada hubungannya dengan seorang yang masa lalunya pernah bermasalah dengan Pak Rogi. Entah memang ada komunikasi batin sebelumnya atau memang Mas Aryo sendiri sudah memperkirakan hal itu. Aku yakin ada 2 kemungkinan kenapa pocong ini menempel ke tubuh Pak Rogi. Jika bisa aku jelaskan, Pak Rogi terkena santet jenis hodam. Jelas Mas Aryo. Santet hodam Mas? Tanya Pak Rogi. Santet hodam ini biasanya menyerang seseorang dengan kiriman sosok seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel atau bahkan barongan Pak. Jelas Mas Aryo. Lalu bagaimana menghilangkannya? Mas Aryo mengambil sebatang rokok surya milikku. Lalu dia menyalakan rokok itu dan mengepus asapnya, sembari menjawab pertanyaannya yang diarahkan oleh Mas Aryo. Kita harus tahu terlebih dahulu penyebabnya. Jika penyebabnya karena iri atau dengki atau hal lainnya, maka itu tidak terlalu sulit Pak. Namun jika memang ini ada kaitannya karena masalah sifat dari Pak Rogi sendiri kepada orang lain, seperti menyakiti hati orang lain, itu akan sedikit sulit. Jelas Mas Aryo. Loh, kok bisa sulit Pak? Tanya kembali Pak Rogi. Sebab jika sosok itu memang dikirim atas dasar rasa sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh korbannya di masa lalu, kemungkinan besar akan terlepas jika si pelaku yang mengirimkan santet ini bisa memaafkan kesalahan korban. Namun memang semua tidak dibenarkan. Keduanya sama-sama salah. Sehingga tindakan untuk menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan santet bukanlah hal yang baik Pak. Pak Rogi baru paham akan hal itu. Dia kemudian termenung sejenak untuk mengingat-ingat masa lalunya. Mungkin ada sesuatu yang terlewat di masa lalunya hingga membuat dirinya mendapatkan serangan santet jenis hodam ini. Jadi, Mas Panji bisa ikut gak jam 10 nanti? Kemana Mas? Tanyaku. Ke rumah Pak Rogi. Saat Mas Aryo menyebutkan rumah Pak Rogi, aku langsung membayangkan sebuah rumah yang bagian belakangnya adalah berupa kebun kosong. Lalu rumah itu sudah dikelilingi oleh banyak dedemit yang sudah lama menempati rumah ataupun perkebunan itu. Mas tahu sesuatu ya? Tanya Mas Aryo. Aku merasa jika rumah Pak Rogi juga mendapat serangan Mas. Tapi ini karena adanya bentrokan energi antara sosok yang menempel di tubuh Pak Rogi dengan penghuni lama di rumah Pak Rogi ataupun perkebunan rumah Pak Rogi.
jelasku pada Mas Aryo. Saat dimana aku mengatakan hal itu, tiba-tiba tubuhku langsung lemas, kepalaku langsung pusing dan perutku langsung mual. Mas Aryo langsung memapah tubuhku dan memegangi pundakku. Mas, terlalu jauh untuk membaca sesuatu. Jangan diulangi Mas, jika memang gak kuat, jelas Mas Aryo. Mas Aryo pun memberikan sedikit energi padaku sembari membersihkan sisa-sisa energi yang memang masih mengendap akibat serangan pocong tadi. Udah bersih Mas, tinggal siap-siap aja nanti malam, jelas Mas Aryo. Oke Mas, terima kasih ya. Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat menuju ke rumah Pak Rocky tepat di jam 10 malam. Azan maghrib berkumandang, aku langsung menuju ke kamar mandi untuk mandi terlebih dahulu. Kebiasaanku memang seperti ini. Sehabis azan berkumandang, aku langsung mandi, lalu bersiap-siap untuk menunaikan sholat. Setelah semua selesai, aku langsung menuju ke tempat menjemur handuk yang berada di samping rumah. Namun saat aku sedang menjemur handuk, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan seorang wanita yang menggunakan selendang berwarna hijau, lengkap dengan mahkota yang berada di bagian kepalanya. Wanita itu menggerak-gerakkan tangannya sembari mengatakan sesuatu padaku yang memang terdengar dengan sangat jelas. Hati-hati nang, awakmu kuwi akeh sing temeni. Yen awakmu ra kuat, pagermu bakal hancur. Aku pun tidak meladeni perkataan itu dan segera meninggalkan wanita yang mengenakan selendang hijau lengkap dengan mahkota di kepalanya. Pikirku ini adalah halusinasi saja, karena memang jika dipikirkan secara logika, tidak ada warga lokal yang menggunakan selendang hijau lengkap dengan mahkota yang terpasang di kepalanya. Sampainya aku di kamar, aku langsung mengganti pakaian dan segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Aku berupaya untuk melupakan semua yang telah terjadi di dalam rumah ini. Entah memang secara kebetulan itu terjadi atau memang ada kaitannya dengan perjalanan supranatural untuk menguatkan mental dan juga keimananku pada Tuhan Yang Maha Esa. Selesai sholat, pintu kamarku diketuk oleh seorang yang berada di luaran. Aku pun langsung membuka pintu itu dan ternyata di luar kamar sudah ada Pak Hartawan dan Mas Aryo. Udah siap Mas? Loh, katanya jam 10 Pak. Iya memang jam 10, tapi siap-siap aja dulu. Masih ada waktu kurang lebih 3 jam lagi untuk menuju ke rumah Pak Rocky. Mungkin dengan menghabiskan waktu selama itu, aku bersama dengan Pak Hartawan dan juga Mas Aryo akan mengobrol sebentar terkait serangan santet yang memang sedang menyerang teman dari Pak Hartawan itu sendiri. Mas Panji kok bisa tahu ya kalau temanku diikutin pocong? Emangnya pertama kali Mas lihat Rocky, itu pocongnya langsung kelihatan Mas. Aku bingung untuk menjawab hal semacam ini. Pertanyaan ini sama saja halnya dengan pertanyaan orang-orang yang terkait. Kok kamu bisa lihat, sedangkan saya tidak? Begitulah kiranya. Sebenarnya ada banyak faktor yang mengapa bisa menyebabkan penglihatanku setajam itu. Bukan berarti setiap orang bisa aku lihat sosok-sosok yang mengikuti mereka. Akan tetapi energi yang kebetulan terpancarkan dari tubuh Pak Rocky, kemudian itu merespon penglihatanku untuk bisa menjangkau sosok yang bersembunyi di balik tubuh Pak Rocky. Aku menatap wajah Mas Aryo, hatiku berkata, biarlah Mas Aryo yang menjelaskannya. Padahal secara pribadi Pak Hartawan juga sedikit mengerti, namun karena memang dirinya merasa syok akan kejadian semalam itu. Hal yang memang tidak bisa dinalar oleh pikirannya benar-benar terjadi begitu saja. Walah, oke. Aku bantu jelaskan terkait itu Pak, ujar Mas Aryo. Dia kemudian membakar rokok terlebih dahulu sebelum nantinya memberikan penjelasan lebar akan sosok yang mengikuti Pak Rocky, teman dari Pak Hartawan itu sendiri. Sebenarnya, orang yang memang memiliki kelebihan tertentu dapat menjangkau energi yang dimiliki oleh sosok itu Pak. Namun mereka juga, para demit, memiliki kriteria dan tingkatannya masing-masing, jelas Mas Aryo. Aku dan Pak Hartawan hanya menyimak pembahasan dari Mas Aryo yang sudah lumayan serius terkait pembahasannya.
ada kurang lebih 7 tingkatan atau 7 gerbang yang memang memiliki jangkauannya masing-masing. Jika dilihat dari jagat demit atau dunia demit, mereka semua memiliki energi yang berbeda-beda, tergantung dengan masa dan juga usianya. Jelas Mas Aryo. Ia kemudian menyeruput kopi agar pembahasannya sedikit berat ini bisa diterima dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Nah, sedangkan alasan mengapa Mas Panji bisa mengetahui hal itu karena dua hal, Mas. Yang pertama, karena memang Mas Panji memiliki kelebihan. Dan yang kedua, karena memang sosoknya adalah sosok endemik atau sosok yang sering ditemui oleh manusia dan keberadaannya sangat banyak. Ekosistem mereka yang terbilang meluas hingga di segala tempat menjadikan sosok ini mudah untuk diketahui. Jelas Mas Aryo. Aku mengangguk paham. Baru kali ini aku mendapatkan sebuah pembelajaran baru terkait mengapa diriku bisa melihat pocong dengan mudah. Mungkin benar apa yang dikatakan oleh Mas Aryo bahwa kelebihan yang kumiliki adalah salah satunya. Namun jika sosok itu endemik atau sudah banyak keberadaannya, kemungkinan besar inilah alasan yang paling kuat. Akan tetapi, Mas Panji belum tentu bisa melihat atau mengetahui sosok-sosok demit lainnya. Ucap Mas Aryo dengan santainya. Loh, bukannya Mas Panji itu bisa ngelihat? Tanya Pak Hartawan pada Mas Aryo. Tidak semua orang, Pak, bisa melihat mampu menembus sampai gerbang ketujuh jagat demit. Karena itulah orang dahulu sering melakukan penguatan supranatural agar dirinya mampu menembus gerbang-gerbang lainnya. Jelas Mas Aryo dengan padatnya. Pak Hartawan mengangguk paham. Dia baru mengerti mengapa Mas Panji dengan mudahnya melihat sosok pocong, namun dia juga belum tentu melihat sosok-sosok lain yang bersembunyi di sekitaran rumah. Singkat cerita, setelah mengobrol lama, jam pun menunjukkan pukul 9:30 malam. Kami bertiga pun berangkat untuk menuju rumah Pak Rocky. Malam itu juga berupaya untuk bisa mengeluarkan sosok pocong yang memang kerap mengganggu Pak Rocky dan mempengaruhi kestabilan kehidupannya. Dengan menggunakan motor, kami pun berangkat untuk menuju ke rumah Pak Rocky secara bersama-sama. Rumah Pak Rocky terletak di desa sebelah dekat dengan desa di mana aku tinggal. Bedanya tempatnya agak menjorok jauh karena memang wilayahnya tidak terlalu dekat dengan jalanan besar seperti tempat desaku. Sesampainya di tempat Pak Rocky, aku pun langsung melihat sekitar rumah. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Ada tarikan energi yang mengarah pada satu titik yang ternyata itu adalah perkebunan belakang rumah Pak Rocky. Mas Aryo langsung menepuk pundakku seraya berkata, "Yang kamu katakan benar, Mas. Ada kebun di belakang rumah Pak Rocky dan sepertinya di sana banyak sekali penghuninya." Aku mengangguk paham. Kami bertiga berjalan untuk menuju Pak Rocky. Langkah kakiku seperti melawan arus aliran air yang sangat deras. Tekanannya sangat kencang sampai-sampai aku mengira jika diriku sedang berjalan di sungai karena saking kencangnya energi yang ditumpahkan oleh para penghuni rumah Pak Rocky ini. Sampainya di depan pintu rumah, Pak Rocky langsung menyambut kami dengan hangat. Pak Rocky kemudian menyiapkan hidangan dan juga kopi teruntuk kita karena memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. "Silakan Mas Panji, Mas Aryo, diminum dulu." Aku dan Mas Aryo mengangguk paham. Tak lama kemudian Pak Hartawan meminta izin untuk kembali ke kantor karena memang ada keperluan mendadak. Tersisa 3 orang di rumah Pak Rocky, yaitu aku, Mas Aryo, dan juga Pak Rocky. Kami bertiga pun ngobrol sejenak untuk membahas terkait sosok-sosok yang memang sudah menunggu kehadiran kami terlebih dahulu. Saat Mas Aryo sedang menjelaskan apa yang baru dia rasakan, tiba-tiba aku merasakan pancaran energi yang sangat besar yang berada di sekitaran ruang dapur. Kebetulan di dekat dapur itu sendiri berdekatan dengan perkebunan belakang rumah, sehingga pancaran energinya benar-benar sangat terasa sampai membuat bulu kuduku merinding seketika. Mas Aryo yang paham akan gerak-geriku langsung tersenyum dan berkata, "Mau ngecek dapur?" tanya Mas Aryo. "Boleh Mas," jawabku dengan singkat. "Pak Rocky,
kami berdua mohon izin untuk cek bagian dapur ya, tanya Mas Aryo pada Pak Rogi. Oh boleh Mas, silakan. Aku dan Mas Aryo pun berjalan untuk menuju dapur. Namun saat kami ingin tiba di bagian dapur rumah milik Pak Rogi, tiba-tiba energi dari luaran masuk ke dalam lewat jendela yang ada di sekitaran dapur. Hus. Astagfirullahaladzim, ucapku. Aku tidak bisa bergerak sama sekali di saat pandanganku tertuju pada 3 sosok besar dengan rupa yang aneh. Ketiganya memiliki badan yang besar seperti ukuran genderuwo. Lalu masing-masing dari mereka memiliki bentuk wajah yang aneh. Ada yang bermulut lebar namun kedua matanya berada di kening. Ada juga yang tidak memiliki mata, namun hanya memiliki mulut yang sobek dan hidung yang besar. Dan ada juga yang kepalanya memiliki tanduk dan di bagian hidungnya terdapat anting seperti layaknya siluman banteng. Saat aku melihat ketiga sosok itu, Mas Aryo langsung memberikan aba-aba untuk mundur beberapa langkah. Mas Panji, mereka yang berada di rumah ataupun sekitaran rumah Pak Rogi sudah menyambut kita. Kita udah terkepung oleh sewu demit yang memang sudah menunggu kehadiran kita, ujar Mas Aryo dengan tatapan yang tajam dan serius. Saat dimana aku merasa ada sosok lain yang memang sudah berada di atas kepalaku. Dia terduduk di kayu penyangga rumah sembari menurunkan tangannya yang panjang. Namun aku sendiri tidak paham, bukankah kita ingin mengusir sosok pocong yang berada di tubuh Pak Rogi? Lalu mengapa sosok-sosok yang berada di rumah dan sekitaran Pak Rogi itu semuanya bermunculan? Apakah ini semua jebakan atau hanya sebuah kebetulan? Sosok itu memperlihatkan wajahnya yang sangat mengerikan. Rambutnya terjuntai ke bawah hingga mengenai pundakku. Dengan spontan aku langsung menatap ke atas sembari mengatakan sesuatu pada Mas Aryo. Mas, ini sosok apa? Tanya aku. Mas Aryo langsung mendekatiku secara perlahan. Dia kemudian mengusap pundakku 3 kali sembari menetralkannya. Mas Panji masih kuat? Tanya Mas Aryo. Secara bersamaan sosok yang berada di dapur mulai menampakkan lagi. Kali ini satu genderuwo terlihat sangat jelas. Suara langkah kakinya benar-benar terasa. Auranya begitu pekat dan dahsyat. Mas, ada yang datang lagi, ucapku. Aku tahu Mas Panji tetap di belakang aku ya. Sosok yang di atas Mas itu jangan diladenin, nanti aku bakar setelah mengusir sosok besar ini, jelas Mas Aryo. Mas Aryo perlahan berjalan menuju ke arah dapur. Lambat laun langkahnya agak berat seperti ada gelombang yang menahan kakinya untuk melangkah. Pikir Mas Aryo, sosok ini hanya akan menatap kami berdua dari dalam rumah dengan kedua bola matanya yang sangat besar. Sinar merah yang dihasilkan dari tatapan genderuwo itu menyilaukan pandangan kami. Ukuran matanya yang mampu menutupi ventilasi udara. Genderuwo itu menggerak-gerakkan matanya ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Dia melihat kami semua yang berada dalam rumah itu. Sepertinya kedatanganku dan juga Mas Aryo membuat sosok mengerikan ini terbangun dari tidur pulasnya. Sekali lagi dia kembali menampakkan kengerian yang membuat tubuhku dan juga Mas Aryo merinding seketika. Kali ini gigi-giginya yang tajam dan terbentuk runcing memanjang ke arah atas, seperti tanduk kerbau sengaja diperlihatkan begitu saja. Namun tak lama kemudian sosok itu menghilang seketika. Entah apa yang terjadi, sepertinya memang sosok itu tidak ingin berurusan dengan Mas Aryo yang sudah sedari tadi mempersiapkan diri. Mas, tanya aku pada Mas Aryo. Mereka sepertinya terganggu dengan kedatangan kita. Ada 2 hal yang kemungkinan mereka membuat muncul. Yang pertama, karena sosok yang menempel di tubuh Pak Rogi, dan yang kedua, karena memang kedatangan kita. Mas Aryo pun kembali menatap Pak Rogi yang sedang terduduk, kepalanya mulai menunduk ke bawah. Sepertinya sosok pocong yang menempel dalam tubuh Pak Rogi sudah mulai memberikan dampak yang negatif pada Pak Rogi. Kita harus menyelesaikan ini Mas, ucap Mas Aryo padaku. Aku pun langsung mengikuti langkah Mas Aryo yang sudah berada di dekat Pak Rogi.
Tangannya mulai diarahkan ke bagian leher Pak Rocky sembari membaca sesuatu. "Mas, tetap di belakang saya ya. Soalnya saya mau narik pocong itu keluar dari tubuh Pak Rocky," ucap Mas Aryo. Aku mengangguk paham. Ini pertama kalinya aku melihat seorang yang ingin menarik paksa pocong dari tubuh seorang. Umumnya kejadian semacam ini tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa. Namun orang yang memungkinkan bisa melihat di saat pocong itu dikeluarkan. Sudah dipastikan dia memiliki kelebihan tertentu. Tibalah di mana saat Mas Aryo menarik paksa sosok pocong yang berada dalam tubuh Pak Rocky. Seluruh urat leher Mas Aryo keluar dengan jelas. Tangannya menggenggam sesuatu yang dipastikan adalah bagian kepala dari pocong itu. Lalu aku pun mencoba untuk berkonsentrasi agar bisa melihat apa yang sedang terjadi dengan Mas Aryo dengan ekspresi yang mengerikan itu. Tiba-tiba saja, sesuatu mirip seperti kain berwarna putih keluar dari kepala Pak Rocky. Warnanya sangat kontras dan tidak terlalu jelas. Lalu kain itu memanjang membentuk seperti lengkukan tubuh seorang yang ternyata itu adalah bentukan dari pocong. Sampai-sampai begitu pocong itu ditarik dari tubuh Pak Rocky, aku terkena semburan energi yang keluar begitu kencang.